Penyuluh pertanian Indonesia, mengabdi bagi bumi ibu pertiwi, berbakti untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslan, jurusan Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan kelas A, mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Dalam proses pembelajaran orang dewasa, ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui dan harus kita pahami tentang proses pembelajaran orang dewasa. Prinsip pembelajaran orang dewasa merupakan acuan untuk melakukan proses belajar mengajar pada pendidikan orang dewasa. Ada 8 prinsip yang harus kita ketahui. Yang pertama, belajar untuk berubah. Yang kedua, keinginan untuk belajar. Yang ketiga, belajar sambil berbuat. Yang keempat, fokus pada masalah yang nyata. Yang kelima, pengalaman akan mempengaruhi proses belajar mengajar. Yang keenam, lingkungan yang informal. Yang ketujuh, variasi metode pembelajaran. Yang kedelapan, pendampingan bukanlah nilai. Dari kedelapan prinsip itu, saya akan mencoba menjelaskan. Yang pertama, belajar untuk berubah. Dalam proses pembelajaran orang dewasa, bagaimana belajar untuk dapat merubah petani dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan, dan mendapatkan informasi yang baru dalam proses pembelajaran, sehingga mereka akan berubah untuk kemajuan mereka itu sendiri. Contohnya seperti kita menyampaikan suatu materi, yaitu tanam padi secara jajar legowo. Jadi mereka mendengar istilah baru atau teknologi baru, sehingga mereka mau untuk menerima materi yang kita sampaikan. Yang kedua, keinginan harus belajar. Bagaimana para petani bisa mengetahui atau keinginan besar untuk belajar tentang teknologi-teknologi yang baru atau informasi yang kita sampaikan, sehingga mereka mampu dan mau menggali informasi atau teknologi yang kita sampaikan. Contohnya, apa sih jajar legowo itu? Bagaimana sih cara tanam jajar legowo? Mereka ingin tahu, ingin belajar terus menerus, sehingga mereka mampu menerapkan apa yang kita suluhkan. Yang ketiga, belajar sambil berbuat. Di sini proses pembelajaran orang dewasa harus sesuai dengan keadaan mereka. Karena proses belajar orang mengajar dewasa, mereka butuh bukti, butuh rangsangan, sehingga mereka mampu menerima materi yang kita sampaikan. Salah satu contoh kayak tadi, tanam sejajar go, secara langsung kita turun ke lapangan, kita praktekkan. Inilah tanam padi sejajar go.
Begini caranya. Sudah pasti ketika mereka lihat langsung dan melakukan praktik, mereka akan paham dengan apa yang kita sampaikan. Yang keempat, proses pembelajaran orang dewasa fokus pada masalah yang nyata. Kita harus menyampaikan apa masalah yang dihadapi oleh para petani sehingga kita mampu memberikan suatu materi sesuai dengan kebutuhan mereka. Salah satu contohnya tanam padi sejak legowo, karena masih banyak petani yang masih tanam padi secara konvensional atau masih secara acak. Yang kelima, proses pembelajaran orang dewasa, pengalaman dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Di sini bagaimana kita bisa mengkolaborasikan antara pengalaman petani dengan teori yang kita sampaikan, sehingga akan timbul suatu rencana atau suatu teknologi atau suatu inovasi baru yang bisa kita kembangkan sesuai dengan pengalaman dan materi yang kita sampaikan. Yang keenam adalah lingkungan yang informal. Dalam proses orang dewasa belajar, lingkungan merupakan hal yang utama dalam kegiatan proses belajar. Dalam arti, dalam kita melakukan proses belajar mengajar, kita harus membuat aturan. Tapi aturan tidak mengikat bagi mereka, sehingga mereka tidak bisa mengembangkan potensi mereka itu sendiri, berinteraksi, melakukan berinteraksi dengan satu sama lain. Yang ketujuh, variasi metode pembelajaran. Metode apa yang kita gunakan dalam proses belajar mengajar? Metode yang kita sampaikan harus metode yang bisa mereka pahami, dalam arti mampu menyerap, menerima, memahami konsep atau materi yang kita sampaikan. Yang terakhir, yang kedelapan, yaitu pendampingan bukan nilai. Di sini proses belajar mengajar bukan nilai siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif dalam proses tersebut, melainkan bagaimana proses pendampingan yang kita lakukan itu bisa mereka terima, bisa mereka pahami, bisa mereka menerapkan informasi atau teknologi yang kita sampaikan. Dari semua prinsip tersebut mempunyai tujuan. Apa tujuannya? Bagaimana dalam proses pembelajaran ini kita bisa merubah dari pengetahuan singkat, sikap, dan perilaku petani, sehingga mereka mau dan mampu menerapkan teknologi atau informasi yang kita sampaikan. Outputnya apa ketika mereka sudah menerapkan semua itu? Bisa meningkatkan produksi dan produktivitas dalam usaha tani, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan tani.